akhlaknya bagus, siapa yang nggak senang? Itu harapan kita semua. Jadi kalau separuh-separuh, pintar tapi kurang bermolar, ya enggak juga. Bermolar tapi enggak pintar, ya jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus semuanya imbang, ya, seimbang, utuh yang apa yang akan kita berikan. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau tadi baru profil pelajar Pancasila, kalau sekarang kita akan bahas apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi tidak terkait dengan mapel apapun, ya. Karena apa? Untuk mengamati, fungsinya di sini untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan mapel apapun. Jadi proyek ini benar-benar kita mengajarkan kepada siswa untuk bisa bernalar kritis, memikirkan solusi yang menjadi permasalahannya di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memang menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Namun pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan di sini berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan intrakurikuler. Artinya, kalau misalnya saya guru matematika nih, pada saat saya mengajar matematika, saya bisa saja dan sah-sah saja membuat proyek penguatan, pembelajaran berbasis proyek. Contoh nih, saya mengajarkan materi persamaan linier dua variabel. Mungkin untuk saya berikan proyek kepada siswa untuk yang pertama mungkin mencari keuntungan basement hotel, ya, misalnya dari uang parkirnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin bisa menghitung keuntungan pedagang buah dan lain sebagainya. Itu contoh proyek pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran matematika. Ya. Jadi dia kaitannya proyek ini gunanya, tujuan utamanya adalah siswa mampu memahami materi atau capaian pembelajaran di dalam mata pelajaran tersebut. Namun kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi target kita, tujuan kita adalah menguatkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi tidak berkaitan dengan pembelajaran mapel apapun. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan ini kita memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal. Jadi yang namanya proyek memang siswa turun langsung ke lapangan. Bisa permasalahan itu kita bawa ke dalam kelas atau siswa tadi kita ajak ke permasalahan. Contoh, kita membahas proyek tentang gaya hidup berkelanjutan. Topik spesifiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Mungkin untuk melihat permasalahan yang ada, kita bisa membawa permasalahan itu ke dalam kelas. Misal, mengenai banjir akibat sampah yang menyumbat selokan. Maka, kita bisa mengambil beberapa artikel atau video tentang kejadian banjir yang diakibatkan oleh sampah. Atau mungkin limbah sampah di TPS, tempat pembuangan sampah akhir, ya, di tempat pembuangan akhir, bagaimana pengelolaannya? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Bisa saja permasalahan itu kita bawa ke kelas, atau bisa saja kita
membawa siswa kita ke masalah tersebut, membawa mereka misalnya ke tempat pembuangan sampah, bisa membawa siswa kita mengunjungi masyarakat yang terkena banjir, misalnya seperti itu. Kita lihat ke lokasinya, kenapa bisa banjir? Kita lihat drainasenya. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa membawa permasalahan itu ke dalam kelas atau bisa kita bawa anak ke dalam permasalahan tersebut. Oke. Jadi tadi itulah kegiatan proyek. Jadi kegiatan belajarnya lebih interaktif karena terlibat langsung dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu yang mau kita kuatkan. Oke ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau dari penjelasan tadi, maka kita bisa membuat kesimpulan diantaranya. Yang pertama nih, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersifat lintas disiplin ilmu, tidak terkait mapel apapun. Merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan berbasis proyek seperti yang kita lakukan dalam pembelajaran intra, namun berbeda sedikit. Seperti itu ya. Yang dikuatkan yang berbeda itu aja. Kalau sintak-sintaknya, tahapan-tahapannya iya sama aja gitu. Kemudian memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di intra tadi, karena dalam hal ini lebih fleksibel dalam struktur pembelajarannya. Kemudian yang kelima, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan untuk capaian bidang studi. Oke, baik itu ya tadi Bapak Ibu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan setiap tahun di semua tingkat kelas. Ya. Dilaksanakan di setiap tahun di semua tingkat kelas. Yang kedua, total alokasi waktu proyek itu adalah sebesar 20 sampai 30% ya Bapak Ibu. 20 sampai 30%. Kemudian dari total waktu keseluruhan. Sementara untuk PAUD, alokasi kegiatan proyek dilaksanakan sesuai kebutuhan. Karena kalau di PAUD itu proyeknya harus disesuaikan dengan konteks tradisi lokal, hari besar nasional atau internasional. Misalnya berhubung kaitan dengan Hari Bumi, kita bawa mereka ke proyeknya yang berkaitan dengan Hari Bumi misalnya. Kemudian tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tema-tema yang untuk proyek itu ada, untuk PAUD tema proyeknya ada 4. Kemudian untuk SD itu ada 6. Kalau SMP 7, SMK, SMP SMA tadi 7, SMK 8. Karena ada tema khusus untuk SMK yaitu kebekerjaan. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kemudian tema-tema pada proyek tadi sudah. Jadi kita sudah ditentukan oleh pemerintah gitu maksudnya. Jadi kita berangkat dari tema tersebut, kita wajib mengembangkan yang namanya topik spesifik. Topik spesifik ya Bapak Ibu. Jadi topik spesifiknya nanti sesuai kebutuhan kita. Contoh tadi, gaya hidup berkelanjutan. Topik spesifiknya mungkin dia kalau misalnya hijaulah sekolahku, atau topik spesifiknya mungkin pengolahan limbah ya. Jadi seperti itu.
Oke, baik. Terus kita lanjutkan. Tema tadi sudah. Kemudian sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek, ya, dan menyusun tim kepanitiaan untuk memfasilitasi kegiatan proyek atau menyusun tim fasilitasi proyek. Kemudian pemerintah menyediakan berbagai contoh modul proyek. Bapak Ibu boleh mengambil langsung atau mengadopsi modul proyek yang sudah disediakan oleh kementerian. Atau Bapak Ibu mengadaptasi atau meng-ATM modul ajar yang sudah ada. Atau mungkin Bapak Ibu boleh menyusun secara mandiri modul proyek yang mau Bapak Ibu bawakan di dalam kegiatan proyek yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau berapa banyak sih alokasi waktu tadi sudah disebutkan, yaitu totalnya adalah 20 sampai 30 JP per dari jumlah total jam. Jadi kalau untuk 1 tahun, ya 1 tahun, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekurang-kurangnya atau minimal dilakukan di PAUD dengan 2 proyek dan dengan 2 tema yang berbeda. 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Kalau untuk umum dan Diksus, itu istilahnya SD, SMP, SMA, SMK, maka untuk SD sendiri harus ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Kalau di SMP harus memiliki 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Sementara SMA itu ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Kemudian kalau SMK 3 proyek dengan 2 tema pilihan, yang satu adalah kebekerjaan. Kalau di yang sudah kelas 11 itu dia butuh hanya 2 proyek ya, dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Oke, jadi untuk kelas 12 dia hanya 1 proyek dengan tema kebekerjaan. Karena di di SMK memang dia dibutuhkan yang namanya tema khusus tadi, yaitu tema kebekerjaan. Baik Bapak Ibu, jadi saatnya kita mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu tadi proyek pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekarang kita akan mendesainnya. Ya, mendesainnya bagaimana sih pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila supaya bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Artinya siswa kita bisa mencapainya ke sana. Jadi seperti itu. Jadi faktor yang penting adalah membuat desain tentang bagaimana tahapan pelaksanaan proyek dan bagaimana proses pelaksanaannya. Itu yang sangat penting. Jadi ada 6 tahapan Bapak Ibu saat kita merancang desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama sekali, Bapak Ibu itu harus bisa yang namanya merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita kuatkan. Contoh seperti ini. Saya di awal tahun ajaran baru, ya, sebelum masuk ke tahun ajaran baru, saya harus rapat dulu dengan majelis guru, dengan perwakilan murid. Kita akan merancang berapa sih alokasi waktu yang akan kita butuhkan untuk satu kegiatan proyek. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan melakukan berapa proyek misalnya. Kan minimal kalau SMP 3, SD minimal 2. Itu kan minimal. Mau 4 boleh, nggak apa-apa kalau kita mampu. Jadi seperti itu ya.
Selain merancang berapa proyek yang mau kita lakukan, kita harus bisa merancang alokasi waktu masing-masing proyeknya. Misalnya kita punya gambaran, karena saya SMP, saya punya 3 tema nih, sudah rapat, sudah diputuskan ada 3 tema. Masing-masing tema tadi berapa alokasi waktunya? Masing-masing proyek per temanya tadi berapa alokasi waktunya? Apakah misalnya dalam 3 bulan ini mau tema 1, nanti 3 bulan ke depan tema 2, 3 bulan ke depan tema 3, 3 bulan ke depan lagi tema 4. Boleh. Mau misalnya dibagi 2, kalau SD kami cuma minimal kan 2, udah deh saya buat 2 saja. Semester 1 1 proyek, semester 2 1 proyek lagi. Boleh. Itu adalah kebijakan dari kepala sekolah. Jadi pimpinan satuan pendidikan di sini menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek. Walaupun pimpinan sekolah atau kepala sekolah punya kewenangan, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita diskusikan dengan teman-teman di sekolah. Karena saya punya, karena gini, kita akan apabila melakukan sesuatu, memang baik kita lakukan sendiri, tapi hasilnya akan lebih baik jika kita melibatkan banyak orang. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan kerja 1 orang mungkin baik hasilnya, tapi akan lebih baik lagi jika dikerjakan oleh 2-3 orang. Makanya sangat penting kita mengajak rekan-rekan kita yang ada di sekolah untuk membahas berapa alokasi waktunya, dimensi apa yang mau kita kuatkan. Dah. Setelah itu membentuk tim fasilitasi proyek. Di sini pimpinan satuan pendidikan menentukan siapa orangnya yang akan dijadikan tim fasilitasi proyek, Bapak Ibu. Apa perannya dalam merencanakan proyek? Membuat model proyeknya seperti apa? Pengelola proyeknya seperti apa? Siapa yang nantinya akan mendampingi siswa dalam pengerjaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Jadi memang kepala sekolah punya harus bisa mendesain sedemikian rupa. Misal nih, yang sering dipertanyakan oleh peserta biasanya seperti ini, Ibu, kalau kami di SMP itu kan 10 mapel, apakah 10 mapelnya bertanggung jawab dalam kegiatan proyek? Benar sekali. Semua guru mapel di SMP bertanggung jawab terhadap proyek yang berjalan di kelas itu. Karena ke-10 mapel di SMP sudah diambil alokasi waktunya 1 JP untuk kegiatan proyek. Maka ke-10-nya harus bertanggung jawab. Begitu juga kalau di SD, Bu. Kalau di SD hanya guru kelas dan guru mapel agama dan PJOK. Berkolaborasilah mereka. Bertanggung jawablah dalam kelas tersebut. Kalau PAUD, ya guru PAUD itu aja. Lah kalau SMK, Bu, SMA, SMK, banyak gurunya. Semuanya terlibat, Bapak Ibu, dalam kegiatan proyek. Hanya saja di kegiatannya nanti, kepala sekolah punya kewenangan. Semisal nih, seperti sekolah kami. Kami kan SMP ada 10 mapel. Berarti 10 guru tadi bertanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan proyek di kelas itu. Saya tidak mau nanti saling, itu kan sudah ada, itu kan sudah ada. Kalau kami, bahasa kaminya itu ndel-ndelan, apa ya bahasa Indonesianya? Mengharapkan, nanti mungkin si A yang mengerjakan. Terakhir tidak terjadi apapun. Maka kalau untuk sekolah kami ada 3 kelas paralel. Guru mapel kelas 7 ada 10 orang. Maka ke-10-nya saya maksimalkan. Saya ambil 1 orang diantaranya untuk kegiatan, untuk koordinator proyek. Kemudian 3 orang akan bertanggung jawab di kelas 7A, 3 orang bertanggung jawab di kelas 7B, 3 orang lagi bertanggung jawab di kelas 7C. Mereka sudah punya tanggung jawab yang sama. Pelaksanaan proyek lakukan semaksimal mungkin dengan mereka berkolaborasi bertiga. Bertiga bukan bergantian. Arti bertiga
itu bukan bergantian, maka kita harus menyusun alokasi waktunya semaksimal mungkin. Apakah proyeknya tadi mau dilaksanakan setiap hari di 2 jam terakhir, atau dikumpulkan di 1 hari khusus seperti kami di Jumat Sabtu. Boleh Bapak Ibu, karena ini di sini disampaikan bahwa pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyeknya. Ya. Kemudian bagaimana merancang modul proyeknya. Sekarang yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi pimpinan satuan pendidikan dia harus dapat menilai sekolah saya ini pada tahap yang mana. Apakah tahap berkembang, apakah tahap awal, ataukah tahap lanjut. Jadi kita harus tahu supaya pelaksanaan proyek di setiap tahap itu berbeda. Antara tahap awal dengan tahap berkembang juga berbeda karena kondisinya berbeda. Jadi seperti itu ya. Kita harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jangan kita masih di tahap awal tapi kita ngotot mau melaksanakan proyek ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kita yang namanya tahap awal, ya kita memang sudah memahami apa kondisinya di tahap awal. Seperti apa? Ini pembelajaran proyek ini masih baru dipahami. Belum banyak yang terbiasa pelaksanaan proyek. Ya wajar ambil tahap awal. Apa kegiatan tahap awal nanti? Seperti apa nanti? Itu akan kita bahas selanjutnya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi tingkat kesiapan, baru selanjutnya pemilihan tema umum. Kalau sudah tema tadi khususnya sudah dapat, baru kita lanjut ke tema umum. Ya, minimal 2 tema. Dan minimal untuk SD dan minimal 3 tema untuk SMP. Kita lanjut tadi sampai di dari 7 tema yang sudah ditetapkan ya. Tema sebenarnya semuanya ada 7. Tapi tadi kenapa saya katakan di SD hanya 6? Tema suara demokrasi itu tidak ada di SD dan kebekerjaan. Jadi tema di SMA itu juga tidak ada tema kebekerjaan. Jadi dia hanya 7. Kemudian penentuan topik spesifik ya, setelah didapat tema umumnya, baru topik spesifiknya seperti apa. Dari tema besar ini, maka tim fasilitasi proyek dapat juga bekerja sama antara pendidik dengan peserta didiknya nanti ya, untuk menentukan atau untuk melihatlah seperti itu. Kemudian yang terakhir, langkah yang ke-6 adalah merancang modul proyek. Jadi kalau Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu boleh memilih apakah Bapak Ibu mau membuat sendiri modul proyeknya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin mengadopsi modul proyek. Atau Bapak Ibu ingin memodifikasi. Silakan monggo. Jadi seperti itu. Jadi kita yang sudah punya misalnya nih modul ajar, perangkat ajar, bisa sharing aja Bapak Ibu. Kita kirimkan ke platform Merdeka Mengajar. Semoga bisa lulus kurasi dan bisa menjadi sebuah aksi nyata. Jadi seperti itu. Kemudian tadi itu topik spesifik, kita lanjutkan ke merancang modul proyek tadi sudah ya. Jadi seperti itu. Kemudian si tim fasilitasi proyek bekerja sama merancang modul proyek dan berdiskusi untuk menentukan elemen-elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila tadi, seperti alur kegiatan, serta tipe asesmen yang dilakukan dan sebagainya.
Nih kalau kita mau uraikan satu persatu, tadi sudah kita ceritakan ke 6 langkah dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita melihat atau merancang alokasi waktunya, berapa durasi setiap pelaksanaan tema proyek tadi. Harus kita sesuaikan dengan tema-temanya. Seperti itu. Jadi durasi yang dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan ya, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi temanya. Jika satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar satuan pendidikan, maka bisa jadi durasinya tadi menjadi lebih lama. Jadi seperti itu. Contoh pilihan waktu pelaksanaan ini ada juga sudah disebutkan. Yang pertama menentukan 1 hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek, misalnya hari Jumat ya, seperti tempat kami Jumat Sabtu, jadi seperti itu. Ini seluruh jam belajar yang hari itu digunakan untuk proyek. Iya benar, kami lakukan seperti itu. Kemudian kita akan mengatur alokasi waktu ya, 1 sampai 2 jam itu di akhir, misalnya seperti itu. Itu tergantung Bapak Ibu nyamannya di mana. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan dimensi. Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dimensinya tadi sudah kita dapatkan, di mana kalau tadi temanya sudah kita dapatkan, sekarang kita akan menentukan dimensinya. Ya, sebentar saya terpaksa harus mute Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak suaranya tidak terganggu, mohon maaf Bapak Ibu, tolong di mute terlebih dahulu mikrofonnya sehingga suaranya tidak double-double Bapak Ibu. Itu jadi Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pimpinan satuan pendidikan dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang dijalankan di tahun ajaran tersebut. Disarankan Bapak Ibu memilih 2-3 dimensi yang paling relevan. Jadi kalau dimensinya 2-3. Nah, makanya tempat kami dimensinya ada 3. Kemudian tadi ya. Jadi kita proyek yang mau kita luncurkan atau proyek yang mau kita rancang itu harus sesuai dengan visi misi. Kemudian disarankan kita memilih dimensi yang 3 dimensi yang relevan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gaya hidup berkelanjutan, dimensinya mau misalnya pakai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan berpikir kritis. Boleh, itu 3 dimensi minimal ya. Nah, jadi anjurannya seperti itu. Kemudian sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek itu tidak terlalu banyak sehingga memudahkan kita dalam pelaporannya nanti. Jadi seperti itu. Kemudian sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Jadi seperti itu. Kemudian apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang akan dipilih bisa ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikannya. Oke, jadi ini kita lanjut ke disarankan, tapi udah tadi
tadi ya. Kemudian sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila sesuai saja. Kemudian temanya atau topik ini, jadi temanya tadi sudah ditentukan oleh kementerian ya Bapak Ibu. Oke. Setelah yang pertama kita mengalokasikan waktu, membuat jadwal, maka masuklah kita ke tahap tim fasilitasi proyek. Jadi satuan pendidikan berhak dia menentukan siapa koordinator proyeknya, siapa tim fasilitasinya. Jadi itu juga harus ada dasarnya Bapak Ibu. Kita bisa menyampaikan bahwa inilah anggota PKP kita. Mereka sudah berpengalaman, mereka sudah punya apa ya namanya ya? Ya itu tadilah. Jadi kita lanjut tadi mengenai tim fasilitasi. Jadi apa saja sih peran mereka adalah mendampingi. Yang pertama, menentukan seorang koordinator proyek. Jadi proyek itu bisa diambil dari wakil satuan pendidikan atau masing-masing misalnya kelasnya tadi seperti itu kalau dia rombelnya banyak. Kemudian koordinator akan mengumpulkan pendidik-pendidik atau perwakilannya dari setiap kelas untuk menghitung SDM-nya seperti apa, perwakilan di masing-masing sekolah seperti apa, sehingga nanti kita bisa tenanglah seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi koordinator akan mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari staf udah. Koordinator memberikan arahan untuk merancang dan membuat modul proyek yang ada di setiap kelas dan di setiap fase. Kemudian ini yang ketiga ada pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan proyek. Jadi sebenarnya mengenai koordinator proyek ini sudah diatur oleh pemerintah Bapak Ibu. Yang pertama kita menyiapkan sistem perencanaan hingga evaluasi dan refleksi. Proyek di sekolah, proyek di skala satuan pendidikan termasuk sistem reproduksi, sistem pendokumentasiannya tadi itu berupa proyek ya. Jadi sistem ini dapat juga digunakan sebagai portofolio siswa. Kemudian yang kedua, membuka pintu kolaborasi. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus bisa membuka pintu kolaborasi dengan narasumber. Semisal siswa butuh nasihat atau petua-petua dari tokoh adat di sekitarnya, maka bawalah mereka ke sana. Jadi seperti itu. Kemudian ada kegiatan selanjutnya yaitu pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi memang peran dan tanggung jawab ini harus kita sebutkan dari awal-awal Bapak Ibu supaya jangan ada salah komunikasi di belakang hari. Aduh tadi ini seperti ini. Tidak, kita harus bisa mempersiapkan mereka bertanggung jawab sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi seperti itu. Ini dia yang pertama menyiapkan sistem perencanaan hingga dari evaluasi hingga refleksi. Kemudian yang kedua membuka pintu kolaborasi dengan narasumber. Kemudian mengoptimalkan proyek penguatan mengkomunikasikan ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Kemudian memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak akan dikurangi. Nah, jadi sehingga alokasi waktu yang 1 jam tadi sudah terbagi 2. Ada kegiatan intra, ada kegiatan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
kepada warga satuan pendidikan. Apapun yang mau kita lakukan, usahakan kita melakukan yang namanya konfirmasi atau sosialisasi dengan orang tua murid supaya mereka paham dengan proyek-proyek yang akan kita laksanakan. Syukur-syukur mereka bisa membantu meringankan beban kita. Jadi seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke warga satuan pendidikan, orang tua dan peserta didik dan mitra. Kemarin mungkin seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa kami belum mengadakan yang namanya gelar karya yang mewah, tapi ada yang sudah kita lakukan. Ya itu tadi salah satunya kita harus mengkaitkan dengan dinas pendidikan sehingga mereka tahu apa yang manual leti. Ambil kota ke mana-mana putar sampailah ke Panam sampai ke mana-mana. Enggak dong. Enggak dia model itu motor deh nah. Tangga sadola. Mana di mana bro? Begitu bro. Kopi es juga. Mohon maaf Bapak Ibu sempat terlempar tadi sebentar. Ya kita izin lanjutkan lagi tadi sampai di sini tadi. Oke, baik Bapak Ibu, tadi mohon maaf saya sempat terlempar ya, kita lanjut. Jadi di sini melibatkan pendidik dalam mengkomunikasikan tadi, kemudian memastikan beban kerjanya ya, kemudian melibatkan pendidik ya, bimbingan konseling juga, kemudian menyediakan kebutuhan sumber daya serta sumber dana tentunya. Ya, karena kegiatan proyek tentunya perlu adanya penggunaan dana dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada koordinator proyek. Jadi untuk koordinator proyek itu bisa dari wakil kepala satuan pendidikan. Ya, dia memiliki pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan proyek. Kemudian mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan proyek, mengelola sistem yang dibutuhkan, memastikan kolaborasi dan memastikan asesmen yang akan diberikan. Kalau tim fasilitasi proyeknya ya tentunya berperan dalam kegiatan proyek, memberikan ruang bagi peserta didik. Ya. Sebentar. Oh. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi peran-peran dari tim fasilitasi proyek. Ini ada seperti yang kita lihat, ada memperhatikan kebutuhan dan minat belajar siswanya, kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu, kemudian mengumpulkan kebutuhan belajar. Oke. Itu tadi peran dari tim fasilitasi proyek atau kita yang sebagai guru. Kemudian ini ada identifikasi kesiapan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah yang ketiga itu ada sekolah yang masih tahap awal. Bagaimana sih sekolah yang tahap awal? Yang pertama, satuan pendidikan belum memiliki sistem dan persiapan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini baru saja diketahui, ya, artinya belum terbiasa menggunakannya dan sekolah masih melaksanakan proyek ini secara internal, jadi belum melibatkan pihak luar. Ada namanya sekolah tahap berkembang, sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh sebagian pendidik dan sekolah mulai melibatkan pihak luar dan untuk membantu salah satu aktivitasnya, misalnya sudah mengundang siapa gitu untuk pelaksanaan sebagai narasumber misalnya seperti itu. Kemudian ada sekolah yang tahap lanjut ya. Jadi ada kalau tahap lanjut itu pembelajaran proyek itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi setiap guru mapel sudah terbiasa tuh melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami dan sekolah sudah menjalani
kerjasama dengan mitra luar, sehingga dampak proyek tadi dapat lebih luas dan berkelanjutan. Ini mengenai tema tadi sudah disampaikan, untuk SD ada 6, SMP 7, dan SMK ada 8 karena ada kebekerjaan. Kemudian ini masing-masing tema ya Bapak Ibu, bisa nanti Bapak Ibu perhatikan, baca lagi, kemudian ada topik spesifiknya Bapak Ibu, kemudian yang terakhir nanti Bapak Ibu akan merancang atau menyusun modul proyeknya sesuai dengan apa yang akan dipersiapkan. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Mungkin saya akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, silahkan bertanya, kemudian nanti akan ajukan pertanyaannya. Maksudnya sebelum mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu silahkan raise hand terlebih dahulu, baru nanti kita bisa mempersilahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung raise hand, atau mungkin Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Bernandus Manik. Ya, terima kasih Bu Suti. Saya mau bertanya Bu. Iya. Di tema ini kan ada 7. Untuk tingkat SMP itu kan ada 7 Bu. Tapi diberikan kesempatan lah, saya katakan kesempatan kepada SMP itu 3 topik atau 3 tema. Sedangkan di SMA itu yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada SMP itu cuma 2 tema atau 2 topik. Nah, kira-kira Bu, apa pertimbangannya ya, kok SMP lebih banyak daripada yang SMA Bu, kecuali yang kelas 10. Kelas 10 juga masih, kelas 10 itu 3 tema ya. Nah, 11-12 itu 2 tema. Mungkin pertimbangannya apa Bu? Karena saya melihat kalau semakin tinggi kelasnya, sesungguhnya beban mereka semakin tinggi juga. Tapi ini kok justru di tingkat SMP lebih banyak daripada tingkat SMA, Bu. Itu saja mungkin pertanyaan sementara, Bu. Terima kasih Bapak Bernandus Manik, luar biasa sekali pertanyaannya ya, kritis. Jadi kenapa sih kok yang di SMA yang kelas 11-12 itu kok malah proyeknya cuma 2 gitu ya, dengan 2 tema yang berbeda. Sementara di SMP aja sudah 3 minimal. Jadi karena mengingat beban yang mau kita apakan untuk SMA itu artinya lebih luas. Jadi kita memang untuk proyeknya ini kita lebih ke memperkuat kegiatan intranya, jadi seperti itu Bapak. Jadi makanya proyek yang kita rancang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu 2 saja, minimal 2. Kalau seandainya sekolahnya mampu melaksanakan lebih dari 2 proyek, ya monggo silahkan. Jadi seperti itu Bapak Bernandus. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali Pak. Silakan Ibu Indrayanti, ajukan pertanyaannya, sudah raise hand. Terima kasih Bu Supriyani. Untuk suara saya apakah sudah terdengar? Ini mohon maaf saya tidak menyalakan kamera Ibu karena di sini sinyalnya terdengar Ibu. Terlalu bagus suaranya. Suaranya Ibu di sini putus-putus. Terus mohon maaf tidak menyalakan kamera. Ibu, ini saya adalah guru MTS Ibu untuk mata pelajaran matematika. Di sekolah kami memang belum menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Jadi masih banyak dalam angan-angan yang ingin saya tanyakan. Ini mohon maaf
Ibu. Nah, nanti untuk pengakuan, misalkan sekarang saya itu kan untuk matematika yang ada di MTS itu kan 5 jam Ibu, dalam 1 minggu itu terakui 5 jam. Kemudian nanti Halo Ibu. Halo Ibu Indrayanti. Halo Ibu Indrayanti, apakah suara saya terdengar? Halo Ibu Indrayanti. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata mungkin Ibu Indrayantinya terputus. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya sebelum sempat menangkap pertanyaan dari Ibu Indrayanti. Iya silakan. Oke. Maaf terlempar. Halo. Terlempar. Saya terlempar dari Zoom. Oh iya Ibu, Oke. silakan. Alhamdulillah masuk Iya, lagi. iya silakan. Saya lanjutkan ya Ibu untuk pertanyaan Silakan. saya. Sambung Tadi, pertanyaannya. yang pengakuan di Monggo, kurikulumnya silakan. Ibu. Nanti mohon untuk dijelaskan Ibu. Pengakuan di kurikulumnya kan ada beberapa mata pelajaran yang terakui di kurikulum itu dengan jumlah jam yang dikurangi Ibu. Apakah dia nanti bisa ditambahkan dengan jamnya di P5 ini atau bagaimana? Itu yang pertama Ibu. Kemudian pertanyaan, halo, terdengar ya? Halo? Iya, siap lanjut. Ya. Iya, Oke. lanjut Kemudian, Ibu. untuk pertanyaan yang kedua itu adalah dasar untuk yang koordinator tadi. Nah, yang disebut dasar di sini apakah itu dalam bentuk SK dari sekolah atau bagaimana? Ngaten nggih, Bu. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari saya itu terkait dengan pendanaan. Ketika nanti kita mendatangkan narasumber yang dari luar nggih, Bu, berarti itu kan ada otomatis kan ada dana yang harus dikeluarkan. Apakah itu bisa tercover di BOS ataukah kita mengajukan dana itu dari komite? Dan terima kasih Ibu atas jawabannya. Mohon maaf. Oke, baik Ibu. Halo, apakah saya yang terlempar nih? Kenapa Bapak Ibunya tidak ada yang on kamera? Oke. Halo, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Ibu? Jelas Bu, jelas Bu. Alhamdulillah. Iya, oke baik. Terima kasih. Jadi untuk 3 pertanyaan Ibu Indrawati luar biasa banget. Pertanyaan pertama, apakah jam kita tadi jam matematika kan 5 JP itu dalam 1 minggu. Jadi 5 JP pelaksanaan di dalam kelas kita kan hanya 4 jam karena sudah dikurangi 1 jam. Tapi nanti di Dapodik Bapak Ibu tetap kita mengajar 5 jam kita. Makanya kenapa kita yang di SMP semuanya bertanggung jawab terhadap proyek ke-10-nya karena ke-10 guru tersebut sudah dikurangi jamnya satu-satu. Artinya dikurangi pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, waktunya itu dikurangi 1 JP untuk kegiatan proyek. Nah, namun di laporan Dapodik tetap diakui 5. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya Bapak Ibu ngajar matematika, jamnya itu kan 5, tapi di kelasnya Bapak Ibu hanya masuk 4 karena yang 1 jam itu beban kerjanya pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apabila kita mengundang narasumber, bukan tadi, apa dasarnya koordinator proyek? Jadi untuk kita menunjuk seorang koordinator proyek pastinya kita harus punya SK. Kita SK-kan siapa koordinator proyeknya, dan koordinator proyek juga selain kita SK-kan beliaunya juga mempunyai tugas tambahan ya, itu termasuk tugas tambahan, ada beban kerjanya di Dapodik Bapak Ibu ya, ada beban kerjanya di Dapodik. Maksimal 3 kelas, yaitu setiap kelasnya itu 2, makanya ada maksimal pokoknya 6 JP dia koordinator proyek. Jadi ada tugas tambahannya, tidak
Artinya bukan nggak ada tambahannya. Jadi seperti itu, walaupun karena tanggung jawabnya juga termasuk lumayan berat. Kemudian untuk pembiayaan pelaksanaan proyek, contohnya misalnya untuk honor narasumber, konsumsi narasumber, apakah boleh dianggarkan dari dana BOS? Boleh. Di dana BOS nanti kalau kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu nanti sekarang di Arkasnya sudah muncul kegiatan sesuai paradigma baru. Nanti ada di sana poin-poinnya. Nanti salah satunya adalah untuk honor narasumber. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya boleh. Mudah-mudahan sudah terjawab Ibu Indrawati pertanyaannya. Ibu mohon maaf satu lagi Ibu. Ketika tadi saya 5 jam untuk tatap muka berarti 4, 1 untuk P5 Ibu. Lah ketika mapel PAI yang jamnya hanya 2, apakah itu juga yang di tatap muka 1 kemudian di P5 1 seperti itu? Kalau untuk PAI itu kalau kami yang SMP itu 3 Ibu. Jadi 2 jam untuk intra, 1 jam untuk proyek. Berarti kalau di SMP 3 Ibu? Iya, kami agama 3. Ya, karena yang ada di MTS itu kan kita tidak seperti itu Bu, karena kita kan terpisah. Nanti mapel agama itu ada akidah 2 jam, kemudian fikih 2 jam, kemudian ada Al-Qur'an hadis 3 jam, seperti itu Ibu. Lah nanti untuk yang 2 jam itu apakah pembagiannya menjadi 1 untuk tatap muka, 1 untuk proyeknya, seperti itu? Saya sendiri mungkin belum paham sekali dengan yang pelaksanaannya di MTS, tapi kalau menurut saya karena kan mapel agama itu kan banyak ya, artinya mapel agama banyak, mungkin kita misalnya seperti PAI itu kan untuk agamanya, untuk SKI-nya, untuk Quran hadisnya nanti mungkin digabungkan. Jadi karena nanti kalau 20-30% kan, misalnya 20% dari 2 jam itu kan 0,4, belum nyampe setengah, jadi nggak ada. Jadi kalau kita ambil satu-satu itu udah melebihi kapasitas, karena pembelajaran proyek nggak boleh lebih dari 50% yang kita ambil. Jadi mungkin nanti digabungin nih PAI, Quran hadis, SKI misalnya kan seperti itu. Nanti kan totalnya ada 6 misalnya. 20% dari 6 berarti sekitar 1,2. 1 JP lah itu mereka punya kewenangan. Artinya seperti itu. Karena kita mengingat lagi totalnya saja Ibu. Totalnya dalam 1 JP untuk pelaksanaan proyek itu 20-30% dari jam yang ada. Kalau misalnya MTS beban, kalau kami kan hanya 41 Ibu, 40 ya, 1 minggu. Jadi 42% dari 40 itu kan sekitar 8 ya. Kalau 30 berarti 20. Kalau 30 kali 4 berarti 1,12 jam. Makanya kami ambil 10 jam untuk proyeknya kan antara 20 sampai 30. Berarti itulah perkiraannya. Jadi seperti diglobalkan dari total globalnya seperti itu Ibu. Kalau 2 jam untuk proyeknya bisa jadi nggak ada, karena 2 kali 4 itu adalah 2 kali 2 0,4, belum sampai 0,5. Jadi seperti itu. Itu sih Ibu, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke, baik, tadi ada Ibu siapa yang sudah raise hand? Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand. Menunggu Bapak Ibu raise hand, saya mungkin akan bacakan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Ini oke. Ini kata Pak Sobari, suaranya tidak terdengar. Terima kasih.
Oke, mudah-mudahan terdengar hadir. Mohon maaf kamera bisa on. Materinya bisa download, bisa Bapak Ibu. Nanti akan saya share PPT yang tadi saya tampilkan. Silakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tabalong Asri. Maaf Bu, suaranya timbul tenggelam, mungkin jaringan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada Fauzia, Bapak atau Ibu Fauzia. Kalau maaf kalau keluar dari Zoom, daerah kami lagi hujan campur angin. Oke, ini daerah Sampit. Iya. Oh, silakan Ibu Anita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu ya, saya matikan kamera karena ini sambil sama si kecil. Ibu mau izin bertanya. Tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa pembagian jam mata pelajaran di IKM ini terbagi dua, intra dengan proyek P5. Tadi Ibu juga sempat bilang kalau misalnya matematika 5 jam, berarti 4 jamnya itu untuk mengajar intranya, 1 jamnya dipakai untuk P5. Apakah itu ada juknis atau aturan bakunya Bu dari kementerian misalnya seperti itu? Karena di sekolah kami baru aja kemarin dibuat jadwal terbarunya. Sebelumnya itu kami malah dipencar-pencar P5-nya Bu. Kebetulan alhamdulillah tahun ini saya kelas 4 jadi dapat IKM, langsung dapat IKM juga. Dipencar-pencar tahun semester kemarin itu dipencar-pencar untuk baik jam P5-nya. Jadi kami jujur tidak mendapatkan apa-apa untuk P5 ini. Ke anak-anak sendiri tuh belum ada hasil yang maksimal rasanya. Nah, di semester 2 ini ada revisi. Akhirnya kami menggabungkan di 1 hari seperti tadi yang Ibu jelaskan, itu kami menggabungkan P5 semua di 1 hari kecuali PJOK dan agama. Di jadwal kami itu ternyata PJOK dan agama masih berdiri sendiri P5-nya. Pertanyaan saya, kalau memang apakah baiknya itu PJOK dan agama digabung juga dengan guru kelas P5-nya, atau boleh tetap mereka berdiri sendiri P5 masing-masing sesuai dengan hari jadwal mereka sendiri. Terus itu aja dulu, saya lupa lagi yang tadi yang saya mau tanyakan. Nanti kalau saya ingat saya bertanya lagi ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anita. Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi tadi ya, mengenai dasar hukumnya atau apa tadi berapa persen, itu sudah ada dari Kementerian ketentuannya bahwa alokasi waktu pelaksanaan proyek adalah 20-30% dari total jam keseluruhan. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita yang di SMP itu kalau dikali-kalikan kayak matematika dari 20% misalnya kita ambil 20% kali 5 jam itu kan 1 jam. Nah, jadi seperti itu. Makanya diambil satu gitu. Kemudian kalau untuk SD, ya kita ada total SD berapa jam. Karena sedikit berbeda SD dengan SMP. Kalau SD itu kan dia guru kelas. Dan guru kelas dan guru mata pelajarannya adalah PA, agama dan PJOK. Maka yang bertanggung jawab di proyek untuk guru SD, ya yang paling besar tanggung jawabnya adalah guru kelasnya, kemudian guru PJOK dan juga guru agamanya. Makanya karena semisal kalau nggak salah saya kemarin ada sharing dengan guru SD, PJOK-nya kalau nggak salah saya juga 3 jam sama agamanya. Jadi kalau diambil 20-30% dari total waktu itu ya kurang lebih 1 jam. Artinya kalau misalnya guru kelas 4 totalnya total jam keseluruhan di kelas 4 itu misalnya dalam 1 minggu anggaplah 30 jam. 30 jam 20% kali 30 jam itu kan sekitar 6 jam.
Maka dengan 6 jam tersebut, kita akan melakukan proyek secara bersama-sama. Usahakan proyek itu bersama Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan itu memang kita mendampingi mereka itu lebih maksimal. Jadi kalau 6 jam itu bisa Bapak Ibu lakukan dalam 1 hari. Artinya misalnya mau digabungin di hari tertentu, misalnya Sabtu saja atau Jumat saja. Makanya kalau memang mau digabungkan di dalam 1 hari itu yang sudah ditentukan, kalau bisa nih guru kelas dengan guru mata pelajarannya berkolaborasi sekali masuk jalan. Minimal kalau tidak bisa sekali jalan, ada 2 guru berjalan bersama. Misalnya dari jam pertama sampai jam ketiga mungkin guru kelasnya bersama guru PJOK. Nanti jam kedua jam 1, 3, 4, 5, 6 misalnya di guru wali kelas guru kelas dengan guru agama misalnya seperti itu. Boleh banget. Jadi silahkan berkolaborasi, manfaatkan karena pelaksanaan pembelajaran proyek ini banyak yang akan kita amati. Kita tidak mengajar, tapi kita memfasilitasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik supaya membuat siswa tadi semakin kritis dan kreatif. Itu dia. Jadi kalau untuk dasar hukumnya tadi sudah, itu memang sudah ditentukan oleh kementerian sebesar 20-30% dari total jam keseluruhan. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya apa tadi ya? Yang tadi ya bagaimana bagusnya? Bagusnya berkolaborasi Ibu. Sama kan harinya. Cuman kadang karena mungkin guru agama ini tidak hanya ngajar di kelas 1 dan 4 misalnya. Makanya tadi saya sampaikan kalau di kelas 1 guru PJOK-nya mungkin di 1, 2, 3 jam 1, 2, 3 nanti mungkin untuk kelas B-nya mungkin bisa yang guru agama yang 1, 2, 3 dengan guru kelasnya sehingga terbangun kegiatan itu. Jadi seperti itu Ibu Anita. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Anita. Halo Ibu Anita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih penjelasannya. Mau bertanya lagi boleh Ibu? Boleh silakan. Ya, berarti yang saat ini kami lakukan itu belum tepat ya Bu ya. Karena dari kurikulum berikan itu PJOK memang ada 3 jam Bu, 3 jam materi. Ditambah lagi 1 P5 khusus PJOK dan agama, berarti berjamnya harus lebih bertambah dari yang seharusnya Bu ya. Itu enggak tempat ya Bu ya? Bukan. Jadi kalau guru PJOK-nya kan memang jadwal 3 JP, guru agama 3 kan Bu? Iya Bu, paham. Jadi makanya agama 3. Agama 3. Ya, benar. Agama 3. Jadi yang saat ini di sekolah kami lakukan itu berarti belum tepat Bu. Karena yang dikasih jadinya itu totalnya PJOK 4 karena 3 untuk materi, 1 JP, 3 untuk intra, 1 JP tambahan untuk P5 khusus PJOK dan agama. Jadi totalnya PJOK itu jamnya 4 JP, agama 4 JP, begitupun dengan kami guru kelas ditambah 1 JP, 1 JP Bu. Jadi lebih banyak jumlah jam kami sekarang. Saya menanyakan tadi. Kalau jamnya harusnya tetap. Iya, betul. Ya. Kalau jumlah jam harusnya tetap karena kita pelaksanaan proyek itu dikurangi dari waktu intra. Jadi enggak apa gitu. Kalaupun nanti di pelaksanaannya jadinya guru PJOK-nya agak lama ya karena tadi yang lama mendampingi kita berkolaborasi di kelas itu saja sih Ibu. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana Ibu Anita? Cukup? Terima kasih, sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Silahkan Ibu Mulyatiati. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menanyakan mengenai proyek itu, apakah bisa materi religi itu dimasukkan ke proyek, Bu? Contohnya untuk pembiasaan Materi apa itu sholat ataupun tahfidz itu apakah bisa dimasukkan juga ke proyek? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mulyati, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi kalau untuk pembiasaan seperti hafalan ya, tahfiz, kemudian sholat duha, itu tepatnya mungkin bukan proyek, tapi itu adalah pembiasaan. Nanti ada namanya budaya sekolah. Nggak apa-apa, dilanjutin aja, itu kegiatan yang sangat bagus, luar biasa. Tapi bukan di proyek. Kalau proyek nanti kita memang lebih ke kebinekaan. Kegiatan itu tidak spesifik atau tidak menjurus ke satu agama pun, karena nanti kalau kita pakai itu nanti kan jatuhnya kan hanya kita yang muslim. Jadi kalau untuk tapi kalau untuk pembiasaan ke penerapan karakter bagus, itu silahkan dikembangkan. Jadi kan kalau itu bisa kita tidak harus bukan sebuah proyek, tapi itu adalah pembiasaan. Mungkin itu saja Bu Mulyati. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Ya, silahkan Ibu Elidawati ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan di sini, Bu, tadi kan saya terlambat masuk Zoom, jadi materi yang Ibu kasih separuh cuma bisa ngikut. Nah, yang di sini Bu, kami kan SD kami belum melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi otomatis P5-nya pun belum dilaksanakan. Yang ingin saya tanyakan, pelaksanaan P5 atau proyek itu apakah sama setiap kelasnya atau berbeda setiap kelasnya? Kelas misalnya kan pelaksanaan kelas 1 kelas 4, maka kelas 1 dengan kelas 4 itu sama proyeknya atau berbeda? Pertanyaan yang kedua adalah P5 itu dilaksanakan satu semester itu berapa kali proyeknya, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elidawati. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, itu apa tadi pertanyaannya, Ibu? Aduh, saya lupa. P5-nya dilaksanakan, proyeknya dilaksanakan apakah berbeda saat masing-masing kelas atau iya. Oke, jadi bagaimana? Apakah proyeknya temanya sama di kelas 1 dengan kelas 4? Jawabannya sesuai tadi tingkatan kita. Kalau kita tingkat awal misalnya, kita masih tahap awal nih, ya enggak apa-apa. Tema di kelas 1 dengan di kelas 4 samakan saja. Mungkin topik spesifiknya mau sama, boleh. Ya, jadi seperti itu kalau kita masih tahap awal. Namun kalau kita sudah tahap berkembang, bisa saja temanya sama, tapi nanti topik spesifiknya sudah berbeda di kelas 1 dan di kelas 4. Jadi kalaupun sama nggak apa-apa, tergantung tingkat kesiapan satuan pendidikannya masing-masing. Mungkin kalau sekolah Ibu sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek, silakan mau berbeda topik spesifiknya boleh. Tapi kalau misalnya seperti sekolah kami masih tahap awal, kami baru paham nih, baru ngerti, oh ini sih pembelajaran berbasis proyek, maka tidak salah di sekolah kami misalnya kelas 4 dan kelas 1 tema proyeknya sama. Ya, tema proyeknya sama, topik spesifiknya juga sama. Langkah-langkah pembelajarannya mau disamakan boleh. Yang beda kan hanya capaian
di capaian di dimensinya, karena kan mereka beda beda fase, kelas 1 dan kelas 4. Itu aja nanti bedanya Ibu. Boleh kalau kita masih tahap awal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai berapa banyak proyek sih dalam 1 tahun. Saya tadi bisa sampaikan bahwa proyek itu untuk SD minimal 2 kali dalam setahun. Berarti 1 semester boleh 1. Itu minimal. Mau dibuat 3 boleh. Mau dibuat 4 boleh. Kalau mau 4 berarti 1 semester ada 2. Kemudian, oke. Itu tadi mengenai pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan sudah terjawab kedua pertanyaannya Ibu Elidawati. Boleh nambah 1 lagi, Bu? Boleh, silahkan. Ini karena penasaran ya Bu ya, karena belum melaksanakan. Contoh tema P5 untuk SD itu apa aja Bu? Oke, kita kalau tema kita buka lagi aja ya Bu ya, biar lebih kita buka itu, saya izin share screen. Jadi untuk tema sebenarnya semua untuk SD SMP itu sama. Yang ada yang beda di SMP itu tidak ada topik suara demokrasi. Jadi tidak ada topik suara demokrasi. Mana tadi tema ya? Nih ya. Jadi ada gaya hidup berkelanjutan. SD ada, kearifan lokal SD ada, Bhinneka Tunggal Ika SD ada, bangunlah jiwa raga. Oh sorry, berarti saya salah tadi. Yang tidak ada di SD itu bangunlah jiwa raganya. Dia SD nggak ada, dia hanya SMP. Tapi suara demokrasi juga nggak ada ya, betul. Berarti berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI ada di SD, kewirausahaan ada di SD. Jadi dari 7 yang nggak ada 2, berarti 5 tema yang bisa Ibu adopsi atau yang 5 tema yang harus Ibu kembangkan ya di sini seperti itu Ibu. Itu mengenai tema seperti yang Ibu pertanyakan di pertanyaan yang ketiga. Apakah sudah terjawab Ibu? Oke, terima kasih kembali Ibu Elidawati. Silakan Ibu Juwariah untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas materinya untuk malam ini. Kebetulan kami SMP Negeri 4 Liulang itu adalah sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi kami tahun pelajaran ini sudah melaksanakan proyek P5 dengan 2 tema yang sudah kami laksanakan, yaitu yang pertama kami mengambil bangunlah jiwa raganya, kemudian tema yang keduanya adalah kearifan lokal. Nah, pada saat pelaksanaan proyek itu banyak sekali kendala yang saya temui di sekolah kami karena keterbatasan guru. Jadi di sekolah kami kelas 7 itu ada 6 kelas, sementara jumlah guru itu sangat sedikit sehingga banyak guru yang mengajarnya itu di kelas 8 dan kelas 9 juga, Bu. Dalam pelaksanaan proyek itu kan mestinya 10 guru mapel, itu kan harusnya ikut terlibat semua, seperti itu ya. Karena tadi 1 jam pelajarannya kan dialokasikan untuk pelaksanaan proyek. Nah, sehingga kemarin pada saat pelaksanaan proyek itu sampai bongkar lagi jadwal seperti itu, Bu. Pada awalnya kami menggunakan sistem blok, yaitu kita mengambil 2 minggu. Kemudian ternyata bentrok karena guru tersebut juga mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian akhirnya diganti lagi menjadi 2 jam terakhir seminggu 4 kali. Ternyata juga tetap masih belum bisa semuanya terlibat seperti itu, Bu.
akhirnya saya untuk semester genap ini mencoba untuk membuat jadwal dengan menggunakan 1 hari. Jadi per minggu itu nanti 1 hari kita gunakan untuk proyek. Itu juga masih ternyata tidak bisa 10 guru itu ikut terlibat pada saat pelaksanaan proyek. Nah, itu gimana Bu solusinya? Seperti itu. Punten barangkali ada solusi dari Ibu yang bisa saya nanti bisa saya terapkan di sekolah kami, karena saya juga sudah konsultasi dengan fasilitator kami di sekolah penggerak, itu juga beliau juga ya mau gimana lagi, seperti itu jawabannya, karena memang keterbatasan tenaga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu. Jadi mungkin solusinya seperti yang ada di sekolah kami gini. Kalau kami memang udah kita sepakatin bahwa 2 hari kami Jumat Sabtu untuk pelaksanaan proyek. Sehingga di Jumat Sabtu tersebut kita usahakan guru-guru yang masuk di kelas 7 memang mereka akan masuk di kelas 8 dan 9. Namun di hari itu kita sudah usahakan mereka kosong karena kita kan sudah kita punya, kalau saya prediksi walaupun misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi sekolah Ibu ada 6 rombel yang kelas 7-nya, tetap itu masih pasti mereka di Jumat Sabtu ada mereka kosong walaupun nggak semuanya ke 10-nya kosong, tapi setidaknya bisa kita memang mengkosongkan mereka di salah satu dari kedua hari tersebut. Seperti itu. Satu, kemudian kita memang nggak bisa kalau saya memang nggak bisa mengatur ke 10-nya bisa masuk dalam satu kelas, tapi kan setidaknya bisa minimal tiga tadi, makanya saya bagi misalnya 7A saya berikan untuk guru ABCD guru ABC itu sudah mereka saya kasih tanggung jawab. Jadi si ABC ini akan dari pagi sampai siang dia akan tetap di kelas 7A saja. Nanti 7B sudah lain lagi orangnya. Kalau memang kita keterbatasan tenaga minimal ada 2 orang. Sehingga kan seperti yang sudah disampaikan oleh fasil masing-masing tentunya bahwa pelaksanaan proyek memang butuh tenaga lebih dari kita pengajar. Jadi kalaupun seandainya tidak bisa artinya tidak bisa full si A sama si B terus, misalnya kalau tadi kan kalau bisa ABC, kalau nggak bisa minimal 2 orang AB. Kalau dari awal nggak bisa AB, setidaknya di saat misalnya si A dan B pagi misalnya separuh jalan, nanti CD masuk mungkin separuh jalan lagi, nggak masalah. Jadi seperti itu. Tapi aturlah masing-masing sehingga mereka tidak ada yang merasa terbebani, kemudian apa yang mereka sampaikan kalau yang kata teman-teman, kalau bisa Bu kita yang sudah dari awal sudah nggak usah ganti-ganti biar mudah terus mengikuti alur dari si kegiatan tadi. Seperti itu mereka menyampaikannya. Jadi mungkin salah satu contohnya itu tapi nanti tergantung lagi dengan sekolah apakah bisa diterapkan di sekolah Ibu atau tidak. Begitu terima Ibu. kasih. Dan kebetulan kan kalau di kami itu untuk hari Sabtunya kan sudah libur ya, jadi sekolah ya benar Jumat. Ya, jadi di situ kesulitannya seperti itu. Jadi tapi ya mungkin begitu seperti tadi yang Ibu sampaikan, akhirnya gantian gitu. Jadi pagi dan siang itu berbeda fasilitasinya gitu. Cuman kan yang menjadi berat itu karena kan asesmennya ya Bu ya. Jadi satu orang harus mengamati kegiatan anak misalnya satu kelas, kemudian dalam waktu dengan yang berjam-jam dengan sekian jumlah siswa seperti itu. Ya, terima kasih Bu masukannya. Oke, terima kasih kembali Ibu Juwariah, luar biasa banget. Kita lanjut Bapak Ibu yang mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Ada Ibu Kristen Pirngadi. Saya mau tanya tapi suara saya lagi serak, flu berat. Jadi lewat chat aja. Boleh Bapak?
Sekolah kami baru menerapkan P5 di kelas 1 dan 4. Apakah P5 juga bisa diterapkan di kelas lain? Meski baru saat ini saya baru mulai dari kelas 1 dan 4. Jadi sebaiknya kita mulai dari kelas awal saja dulu, kelas 1 dan kelas 4. Supaya lebih maksimal. Artinya yang namanya kita lagi belajar, biar lebih fokus, jadi guru-guru tadi tidak terlalu terbebani dengan yang banyak tugas. Kitanya juga nanti tidak terbebani dengan penyampaian pelaporan-pelaporan yang belum kita kuasai lebih maksimal. Artinya kenapa kementerian memberikan kita ya udah kita mulai dari kelas 1 dan 4 dulu. Besok tahun kedua baru 1, 2, 5, 6, 4, 5. Jadi seperti itu. Bertahap saja Bapak ya. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Ini ada dari Ibu Arneti. Materi Ibu Supiani nanti kita dapatkan filenya di WA Group. Kita nanti kirim di materi ya, channel materi ya Bapak Ibu di Telegram. Oke, ini ada Ibu Siwati. Mau tanya Bu, untuk P5 itu untuk SD yang belum ada IKM apa harus melaksanakan? Apa khusus IKM saja? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang melaksanakan P5 itu adalah Bapak Ibu yang sudah IKM atau sekolah penggerak. Namun kalau Bapak Ibu yang belum IKM ataupun belum sekolah penggerak mau mencoba melaksanakan pembelajaran proyek, monggo silahkan. Namun belum ada kewajiban untuk melakukan pelaporannya. Ini ada pertanyaan ada kata Ibu Irma, putus-putus suaranya. Mungkin jaringan Bapak Ibu, karena kadang kan kita dipengaruhi oleh jaringan. Ini. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yuli Saada, izin bertanya Bu, sebagai info sekolah kami masih menggunakan Kurtilas. Nah, apa kaitan kurma dan profil pelajar Pancasila untuk P5 menyita 1 JP dari jam Kurtilas? Bagaimana kita menerapkan silabus Prota-Prosem? Apakah materi kita padatkan? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Loh, jadi seperti ini. Jadi kalau kita yang di kurikulum Merdeka, jadi kita tidak lagi terpaku atau tidak lagi kita dikejar untuk mengejar materi. Tapi kita adalah yang target tujuan kita adalah siswa sudah memiliki kompetensi dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu memadatkan materi karena kita memang tidak mengejar materi. Yang kita kejar, yang kita tuntut, yang mendalam terhadap sebuah materi dan dia memiliki kompetensi di dalam materi itu. Oke. Jadi tidak perlu lagi kita harus mengejar-ngejar materi. Materi tidak perlu dikejar-kejar di kurikulum Merdeka. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Tau. Maaf Bu, nanya apakah maksudnya P3 itu terintegrasi dengan MAPEL? Yang kedua, apakah kita salah Ibu bilang bahwa P5 tidak terkait dengan salah satu disiplin ilmu? Kalau begitu ketika saya mengerjakan proyek pasti membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan disiplin ilmu. Pertanyaan yang ketiga, apakah bentuk output dari proyek tersebut? Oh, luar biasa sekali Bapak Muhammad. Tahu apa ini ya? Jadi gini Bapak, untuk pertanyaan pertama, apakah maksud P5 itu terintegrasi dengan MAPEL? P3 itu harus terintegrasi dengan mata pelajaran. Karena di dalam Bapak Ibu menyusun modul ajar atau saat Bapak Ibu mengadopsi modul ajar, di sana akan terlihat profil pelajar Pancasila apa yang terkait dengan materi kita. Artinya karakter apa yang cocok dengan materi kita, harus ada pengembangan profil pelajar Pancasilanya. Yang kedua, kalau tidak salah Ibu membilang tadi, iya betul P5 tidak terkait dengan disiplin ilmu. Artinya Bapak Ibu guru bidang studi tidak usah khawatir harus membuat proyek yang sesuai dengan MAPEL Bapak Ibu. Artinya seperti itu. Memang benar saat mereka menyelesaikan proyek pasti mereka butuh ilmu. Yang dimaksud di sini tidak terkait ilmu pengetahuan, tidak
salah satu disiplin ilmu, artinya kita tidak harus melatar belakangi ini untuk sesuai dengan matematika, proyek ini untuk sesuai dengan guru IPA. Itu tidak, itu artinya. Jadi proyek yang akan kita bangun ini bisa saja dilaksanakan oleh guru matematika, bisa saja digunakan oleh guru IPA, atau bisa juga digunakan oleh guru bahasa Inggris. Jadi tidak harus misalnya gaya hidup berkelanjutan itu hanya untuk guru-guru mapel IPA, matematika, dan misalnya IPS. Bukan. Tapi siapapun gurunya, background apapun gurunya bisa memfasilitasi proyek ini. Itu artinya. Yang kedua. Yang ketiga, bentuk output proyek. Jadi proyek, pelaksanaan pembelajaran proyek tidak bukan satu-satunya hasil akhir atau output proyek tadi. Tapi bagaimana prosesnya, dimensi profil pelajar Pancasila. Karena memang harapan yang ingin kita dapatkan adalah bahwa hasil akhir dari proyek ini adalah penguatan atau capaian dimensi profil pelajar Pancasilanya. Baik, ini ada Bapak Hamzah yang sudah resen. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya kemudian tertarik bertanya setelah mendengar penjelasan terakhir dari Ibu. Ini misalnya gini Bu, pelajaran PKN misalnya itu sudah menjalankan, pasti terkait dengan profil pelajar Pancasila. Apakah kemudian pelajaran lain tidak perlu ditautkan lagi Bu? Apakah cukup dengan mewakili satu pelajaran sudah bisa dianggap satu level kelas itu sudah melaksanakan proyek Pancasila atau gimana itu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Hamzah, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi seperti ini, kalau untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang mau kita sasar, itu semua mapel wajib. Misal matematika saya belajar mengenai bilangan. Bilangan bulat misalnya lingkup materinya. Maka dimensi dari profil pelajar Pancasila yang mau saya kembangkan yang mana? Misal, kalau belajar bilangan bulat, kita membawa siswa mungkin mau ke dalam berpikir kritis. Kan ada dimensi berpikir kritis. Kemudian kita akan membahas bagaimana beriman dan bertakwa, apa kaitannya dengan disiplin ilmu. Bisa kalau misalnya nanti kita kaitkan sebagai orang yang beriman, kita misalnya seperti ini. Ini salah satu contoh bilangan bulat, ada kaitannya. Kalau nanti kita di pegunungan seperti ini, itulah keagungan Tuhan tadi. Di pegunungan suhu udaranya seperti ini, sampai min sekian derajat. Nanti misalnya di pantai suhunya sekian. Itu kan kita belajar bilangan bulat. Tapi tetap kita bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya si PKN saja pelajaran Pancasila, tidak hanya. Jadi apakah matematika bisa mengajarkan dimensi berat kritis? Ya bisa banget. Dengan bilangan, dengan materi lingkup bilangan. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa bahwa budaya berhutang itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Seperti ini. Kita belajar bilangan negatif, tapi bisa kita kaitkan dengan ke sana. Jadi intinya kalau P3 tadi, kalau yang sebelumnya mungkin dengan fokus karakter apa sih yang mau kita kembangkan? Itu supaya gampangnya. Mudah-mudahan sudah terjawab Bapak yang bertanya tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk ini ada Bapak Kasmara. Sepertinya bukan pertanyaan, tapi saya akan mungkin sedikit memberikan komentar atau tanggapan ya. Kalau kata Bapak Kasmara, kalau di sekolah tempat saya mengajar, P5 dilakukan di luar jam mengajar, yaitu membimbing siswa menanam padi, pepaya, pisang di polybag atau galon bekas mineral.
kegiatan lainnya pemanfaatan barang bekas dibuat untuk menghias kelas masing-masing. Pembimbingan dilakukan oleh wali kelas dibantu guru lain sebagai pendamping. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan proyek harus di jam pelajaran. Dia adalah kegiatan kokurikuler yang mengatur pelaksanaannya, tema apa yang mau dikembangkan, dimensi apa yang mau disasar, itu adalah sekolah dan guru ya, atau kurikulum khususnya seperti itu. Jadi memang harus dibicarakan, ada timnya, ada koordinator proyeknya. Jadi pelaksanaannya juga tidak hanya serta-merta langsung nanam padi, tapi bagaimana kita tahap pengenalannya. Oh, ini kita mau belajar tema ini loh. Nah, misalnya temanya kearifan lokal karena misalnya lingkungannya adalah persawahan. Bagaimana kita mengenalkan menanam padi ini bisa dengan menghasilkan yang lebih, kalau intensifikasi kalau bahasa orang pertaniannya, dengan lahan yang tetap tapi hasilnya bisa melimpah 2 kali lipat atau dan lain-lain. Maka kita harus bisa mengajarkan ke siswa bagaimana ini. Nah, seperti itu. Supaya kita bisa swasembada pangan dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tidak serta-merta kita ngajarin siswa langsung kita nanam. Tapi kita kenalkan dulu kenapa petani harus menanam padi. Apa permasalahan di dalam misalnya lingkungan sekolah kita itu adalah sawah. Tapi kita harus bisa mengangkat permasalahannya. Apakah mungkin hasil dari sawah tadi kurang maksimal atau bagaimana? Jadi kita bawa dulu ke permasalahan. Karena inti dari proyek itu adalah menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Kalau cuma tinggal nanam, berarti permasalahannya siswa nggak tahu cara nanam padi mungkin. Jadi bukan seperti itu. Tapi misalnya bagaimana kita bisa mengenalkan ke siswa bahwa saat ini kita mungkin defisit mengenai sumber pangan misalnya. Jadi kita butuh yang namanya hasil yang banyak tapi dengan kondisi lahan kita yang seadanya, bahkan mungkin semakin berkurang karena digunakan untuk sebagai pemukiman lah, atau mungkin juga untuk jadi alih fungsi yang tadinya untuk nanam padi jadi apa. Jadi seperti itu, kita harus bisa membawa mereka supaya muncul ide-ide kreativitas mereka di dalam proyek ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk kegiatannya juga diusahakan harus di jam pelajaran karena memang itu terintegrasi ya, itu masih kegiatan kokurikuler. Oke, ini masih dari Bapak Kasmara tadi, P5 dilaksanakan untuk kelas 10 dan 11. Jadi guru yang tidak jadi wali kelas dijadikan sebagai pendamping wali kelas. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Waktu juga sudah lewat, udah 21.19. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam 2 jam ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Untuk mengakhiri pertemuan ini, maka kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dan bisa menjadi amal bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin lift terlebih dahulu. Terima kasih.